Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, di tengah semakin luasnya penyebaran hingga perkembangan teknologi, maka semakin luasnya pula lah tercipta inovasi-inovasi terkait digital platform yang berguna bagi masyarakat. Seperti halnya dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan bahkan efisiensi pekerjaan dan waktu bagi mereka yang bekerja. Di satu sisi, kehadiran teknologi juga akan berdampak terkait terciptanya peluang bisnis, ekonomi, dan bahkan industri-industri kreatif yang seyogianya dipegang peranan penting oleh kelompok milenial, bahkan generasi-generasi yang akan datang. Lantas, bagaimanakah upaya untuk menyadarkan masyarakat luas akan hal dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatannya? Kita akan kupas tuntas pemirsa ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan, tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Untuk itu pemirsa, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami angkat tema yang cukup menarik, yakni dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan, dan kami undang Anda pemirsa untuk bergabung di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386, dan kami harapkan kehadiran Anda untuk memberikan kontribusi baik pertanyaan dan juga perspektif Anda terkait tema kami. Untuk itu saya hadirkan pula narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Beliau adalah Associate Profesor Dr. Muhammad Furqon, Master of Computer Science. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zeril. Kabar baik ya Prof? Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah saya baik. I think this is such great honor for me to meet you in the first time. Yes, so do I. Amin. Thank you so much, Prof. Dan pemirsa, tentunya nanti akan mempertajam informasi kita. Kami juga akan turut mengundang seorang content creator. Beliau adalah Fatan Malik Dasopang yang seyogianya akan bersama kita untuk segera mungkin. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan mulai untuk diskusi yang sangat menarik sekali ini dengan tema dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan. Saya akan mulai untuk mempertanyakan terkait bagaimana seyogianya perkembangan IT bagi masyarakat kita ini, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Pak Azril. Terkait dengan tema kita, topik kita tentang IT terhadap sosial kemasyarakatan, mungkin kita sudah memahami semua atau sudah merasakan semua apa yang terjadi pada hari ini, pada zaman ini. Ya, di mana-mana tidak terlepas dari apa yang menjadi ketergantungan kita terhadap gadget sebagai salah satu media untuk mencapai informasi. Nah, yang menjadi dampaknya tentu pada semua bidang. Kita sebut misalnya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, akses informasi, dan di bidang semua dalam kehidupan kita. Nah, ini kan memang kalau kita bicara dari perspektif dulu apa yang disebut dengan era hari ini, yaitu era revolusi industri 4.0, dan kemudian era disrupsi, era revolusi industri 4.0 ini di mana komputer sudah menjadi semuanya diolah oleh komputer, processing data saat masuk, tinggal apa-apa juga sistem pendukung putusan bisa ditampilkan oleh komputer. Kemudian disebut dengan era disrupsi, tentu banyak hal-hal kalau secara umumnya banyak inovasi-inovasi yang muncul akibat lahirnya teknologi informasi. Nah, kemudian inovasi-inovasi ini kemudian akan mengalahkan atau malah menghancurkan sistem-sistem yang lama atau yang konvensional. Maka tentu mau tidak mau atau memang zaman hari ini adalah masa era itu, revolusi industri dan disrupsi yang kita jalani hari ini. Baik, Prof. Banyak hal yang seharusnya ini kita menjadi paham dan juga tingkat kemampuan kita untuk bisa lebih akan kehadiran dari IT maupun sophisticated technology, begitu ya, Prof. Tadi banyak juga saya mendengar kata inovasi yang Prof tawarkan. Apakah inovasi di dalam digitalisasi ini seyogianya ini memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan sosial masyarakat kita, Prof? Pasti ya. Kalau disebut namanya inovasi kan berarti ada keterbaruan,
dan tentu kalau di dalam kehidupan untuk mempermudah pekerjaan kita, menyelesaikan pekerjaan kita, Produktivitasnya ya, Prof? produktivitas, juga efektivitas, efisiensi, kan begitu. Kemudian tentu IT menjadi semacam menjadi enabler dia, menjadi penghidup ya, sehingga dia menjadi salah satu komponen utama untuk itu. Nah, sehingga dampak-dampaknya tentu dampak positif pasti ya. Ya, malah bukan lagi seperti yang kita katakan lagi dampak-dampak positif, tapi memang dia sudah menjadi utama penghidup. Contoh, kalau nanti tidak ada, pernah waktu itu kita kasus WhatsApp misalnya terganggu gitu ya, misalnya tidak bisa diakses, semua kan terganggu, sampai ekonomi juga terganggu. We can say the simple is about the connection of Wi-Fi. When there is no connection of Wi-Fi, everything can like dumped, right? Yeah, that's right. So if there is no internet, will be kiamat. Yes. Gitu. Kan dibilang begitu. Kita malah tanda-tanda bahasanya kalau yang disebut kiamat ketika hari ini kita tidak bisa mengakses internet, kan begitu. Ya kan? Itulah kekiamatan itu. Jadi kenapa kita tidak bisa mengakses data, kita tidak bisa melihat informasi, dan kemudian yang terakhir kita tidak juga bisa saling berhubungan, berkoneksi untuk saling interaksi ya, komunikasi, baik itu secara pribadi maupun untuk ekonomi, gitu kira-kira. Baik Prof, kita sedikit langsung menspesifikasi terkait tema kita ini bahwa 6 dasar terkait literasi ini adalah salah satunya literasi digital, di antara literasi numerasi, literasi finansial. Prof ini selaku akademisi, bagaimana terkait tentang hadirnya dampak positif IT dalam kehidupan pendidikan kita? Dalam pendidikan ini banyak sekali perbedaannya sampai hari ini ya. Pertama, tentu dari sistem learning ya, dalam manajemen sistem ataupun pendidikan sekarang bisa diakses orang lewat online ya. Jadi bisa belajar dengan online. It is blended learning, sir? Blended bisa. Oke. Blended itu kan kombinasi dari offline dan online gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan kemudian mereka juga bisa belajar dari tutorial atau langsung kursus secara online. Dan kompetensi-kompetensi pun bisa diperoleh melalui kursus-kursus misalnya secara online itu. Nah, ini tentu sangat sangat berbeda sekali dengan yang dulu gitu. Sehingga ini tentu harus merupakan inovasi yang memang harus sikapi dengan baik ya, Prof. Oke, lantas anjuran mungkin dampak yang baik untuk kita kaitkan terhadap sikap dari masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatannya ini, apakah ada istilah periodisasi tertentu dalam penggunaannya? Contoh Prof, kalau anak sekolah mungkin dibatasin gitu Prof, untuk tidak terlalu banyak berdampak negatifnya? Ya, pasti. Makanya kan ada setelan misalnya khusus untuk orang dewasa, misalnya dalam situs-situs atau mungkin dalam aplikasi yang dibuat ya, itu bisa dibatasi for children gitu ya. Nah, tentu yang tadi di awal tadi disebut dengan literasi digital, ada di dalam kita ada 4 pilar itu ya, 4 pilar literasi digital. Yang disebut dengan literasi digital ini adalah bagaimana ya utamanya user kita pengguna itu untuk menjadi melek digital, artinya dalam artian mampu menggunakan digital dengan baik gitu. Nah, 4 pilar ini seperti digital skill atau keterampilan digital, digital culture ya, budaya digital, digital safety, keamanan digital, dan digital etika digital. Nah, untuk anak-anak tadi dia masuk kepada bagaimana membentuk digital culture dan digital etik. Jadi supaya anak-anak juga kan ibaratnya begini ya. Ini kan semacam akses sudah bukan lagi sekarang banyak, tapi sudah banjir ya, mesh. Jadi mesh It is like wave, right? Wide. Jadi, ini harus dikelola. Tapi yang mengelola tidak hanya kepada misalnya pembuat aplikasi, tapi juga kepada user atau pengguna. Ini yang harus disadarkan terus menerus. Termasuk anak-anak kita, ya. Jadi supaya mereka bisa menggunakan dengan baik dan
benar bahasanya. Baik Prof, siogianya ini pengaruh maupun perkembangan terhadap penggunaan hingga pemanfaatan teknologi ini bisa kita rasakan langsung dari kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Ya. Mulai dari pekerjaan dan juga lini pendidikan ini saling bersinergi satu sama yang lain. Prof, apalagi yang mungkin ingin disuarakan dari seorang akademisi ketika penggunaan dampak positif dari teknologi ini hadir, Prof? Sebenarnya begini, kita harus mengantisipasi apa yang menjadi tantangan atau kendala dalam penggunaan teknologi informasi. Mungkin kita bisa melihat salah satu isu yang terbaru, bukan isu yang terbaru, memang ini isu yang akan terus menjadi perhatian kita, isu privasi dan keamanan. Ya, jadi kalau apakah seperti yang sekarang yang terjadi misalnya baru-baru ini, misalnya pusat data nasional diserang ransomware, terus salah satu bank itu juga kena ransomware. Nah itu kan bagaimana data kita itu bisa diretas, makanya data pribadi kita ya ini perlu diamankan ya. Isu-isu ini menjadi penting sebab karena inilah sebenarnya yang sekarang berbahaya dibanding peperangan secara secara fisik, tapi secara digital. Nah kemudian bagaimana data bisa diretas kemudian diambil oleh pihak ketiga. Nah kemudian kasus ransomware itulah contohnya ya, yang itu sebenarnya kan sangat berbahaya. Bagaimana data-data sebenarnya itu masuk kategori objek vital. Ya. Objek vital yang harus kita selamatkan gitu. Bagaimana ceritanya gitu ke data kita yang menjadi penting ini tidak misalnya diselamatkan atau di backup kan, itu kira-kira yang perlu kita jadi termasuk si user juga kita tidak boleh memposting ataupun memberikan data-data yang pribadi seperti KTP seperti itu ya. Saya dulu di Malaysia sekolah waktu itu ya tak pernah saya melihat KTP misalnya akun saya gitu, malah kita misalnya ya kalau pesan tiket atau apa pakai KTP gitu. Sebenarnya kan itu agak riskan ya, konfidensial harusnya. Nah itu menyangkut isu tentang privasi. Dan terakhir nanti masuknya keamanan. Ya. Kalau sejauh ini Prof, di antara privasi dan keamanan, bagaimana pula Anda melihat peluang kedua hal ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Apakah masih lemah, Prof? Masih lemah sekali. Sebab kita sepertinya belum menganggap itu penting gitu. Ya. Jadi kita belum menganggap bahwasanya kita tahu apa yang harus kita share, informasi atau data, dan kemana kita share kan gitu. Karena itulah makanya digital safety kita atau literasi digital kita, keamanan data kita itu belum kita pahami. Nah itu sangat lemah sekali, dan Indonesia kan termasuk juga masih lemah dalam literasi digital itu. Kita punya data misalnya dalam literasi itu nanti terkait lagi kepada sosial media ya, atau media sosial hoax itu ya. Kita kan punya data misalnya UNESCO melihat 1/1000 ya dari orang Indonesia itu yang membaca. Jadi dari 1000 orang masih satu yang membaca. 0,001 itu dari UNESCO. Misalnya dari We Are Social itu hampir rata-rata Indonesia ini mengakses 9 hari untuk gadget gitu kira-kira. Dan ditambah lagi ada penelitian bahwasanya dari sosial media yang paling cerewet itu nomor 1 Indonesia. Ya. Di dunia. Komentar yang nggak bertanggung jawab ya, Prof. Nah, jadi atas udahlah istilahnya rendah ilmunya, tidak suka membaca tapi cerewet gitu kira-kira, sehingga kita rentan terhadap apa yang disebut dengan provokasi, fitnah, hoax itu. Karena diseringkan menjadi viral itu seolah menjadi kebenaran. Padahal belum tentu yang viral itu menjadi benar. Baik, Prof. Nanti kita akan juga diskusikan apa yang menjadi faktor untuk terpengaruhnya seseorang dalam menyebarkan berita-berita hoax dan juga penyalahgunaan teknologi. Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa.
Ya, pemirsa, salah satu bukti hadirnya perkembangan teknologi ini tentu membawakan dampak positif, yakni terciptanya peluang bisnis, ekonomi, dan bahkan hiburan yang berubah menjadi pundi-pundi rupiah. Namun sayangnya pemirsa, banyak hal juga yang harus diketahui terkait tentang dampak negatifnya, yakni salah satu buktinya adalah penggunaan dan penyalahgunaan teknologi seperti halnya penyebaran berita bohong ataupun hate speech. Lantas bagaimanakah arti dari hate speech dan juga jenis-jenis berita bohong ini? Saya mengarah ke Prof. Ya. Muhammad Furqon. Ya. Baik, kalau kita definisikan hoax ini kan berita yang tidak benar ya. Ya, tapi tahan kembali Prof. Ya. Kita akan undang pemirsa supaya lebih menarik lagi. Telah hadir bersama kami seorang content creator, Abangda Fatan Malik Dasopa. Assalamualaikum Bang Fatan. Selamat sore Bang. Kabar baik ya Bang? Baik. Oh, ganteng banget ternyata pemirsa. Baik, sebelum ke Bang Fatan, kita masih berdiskusi dengan Associate Profesor Dr. Muhammad Furqon, Master of Computer Science, terkait tentang dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan yang masih gantung tadi terkait bukti nyata hadirnya dampak dari IT ini adalah negatifnya penyalahgunaan informasi ataupun berita hoax. Silakan Prof. Ya, baik, saya lanjutkan, izin Bang. Terkait dengan hoax itu ya berita yang tidak benar atau palsu atau juga yang tentu sesat ya. Nah, jadi terkait dengan hoax ini yang sering kita kita ikuti kan seperti misalnya bias information atau informasi yang bias atau clickbait yang seolah-olah judulnya itu begitu besar padahal tidak apa. Kita disuruh untuk mengklik itu dan sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Nah, di antara hoax yang paling berbahaya itu yang disebut dengan post truth ya, post truth. Kalau kita sebut dengan yaitu di mana emosi itu ya itu lebih lebih berpengaruh dibanding fakta kebenaran itu sendiri. Atau kalau kita sampaikan ya fakta itu bisa dikalahkan oleh emosi atau keyakinan dari orang lain. Jadi sederhananya apa yang kalau gini kalau apakah itu kalau salah kemudian diviralkan secara terus-menerus dia bisa menjadi kebenaran. Ya. Dan yang benar pun ketika diviralkan menjadi terus-menerus dikasih opini negatif dia akan menjadi keburukan. Itu memancing masyarakat untuk membentuk satu opini yang seharusnya tidak wajar menjadi tidak wajar ya, Prof? Itulah karena kekuatan daripada sosial media dan itu diviralkan. Jadi bisa berubah jadi versi yang benar karena viral tadi menjadi salah, yang salah kemudian menjadi benar. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya karena opini-opini atau yang diberikan tadi sehingga hari ini orang lebih percaya dengan viral menjadi sebuah kebenaran. Nah, padahal itu belum tentu. Iya, maka dari itu penting sekali untuk pemahaman yang arif dan juga bijaksana dalam pemanfaatan dan penggunaannya ya, Prof. Tentu ada cross check ya lah. Makanya kita tetap literasi artinya membaca apa yang menjadi masalah dan mencari tahu sumber kebenaran dari isu-isu atau fakta itu yang dibicarakan itu. Baik, Prof. Tahan kembali, Prof. Dan saya coba untuk mempertajam informasi kita kepada Abangda Fatan Malik, seorang content creator. Abangda, kita ini berbicara tentang dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakatan. Kita ingin melihat perspektif Abang ini bagaimana sebenarnya perkembangan IT, khususnya ini yang memberikan dampak positif bagi generasi kita. Baik. Menurut saya dampak teknologi ini sangat berpengaruh untuk kaula muda. Seperti contohnya saya dan teman-teman saya juga banyak yang masih muda-muda udah pada jadi konten kreator ya karena bergunanya ilmu teknologi tadi. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang kurang menggunakan teknologi secara baik. Contohnya menyebar hoax seperti kata Prof tadi, itu betul sekali. Hoax itu memang sangat mudah disebarkan, apalagi ketika kita punya followers yang banyak, ketika kita punya banyak pengikut, banyak massa, apapun informasi yang kita berikan itu akan mudah untuk diserap sama massa kita. Jadi perkembangan IT ini seharusnya memang digunakan dengan baik oleh kaula muda terutama, karena dengan banyaknya massa, apapun informasi bakal mudah diserap. Jadi lebih baik berikanlah informasi-informasi yang bermanfaat sehingga mudah mempengaruhi masyarakat zaman sekarang.
Baik Bang Fatan, sebelum kita menjauh, Bang Fatan ini dikenal sebagai content creator dalam video ataupun konten yang seperti apa ini Bang Fatan? Nah, konten saya itu sebenarnya lebih ke meniru. Jadi meniru itu dalam arti saya membuat konten seperti parodi ataupun recreate. Jadi saya meniru video Bollywood klip. ini ya Bang ya? Iya, Bollywood. Video klip dari lagu India. Ini kan film India ini dikenal banyak lagu-lagunya, lagu-lagu India. Jadi saya meniru beberapa dari video klip lagu film India. Gerakannya juga ya Bang ya? Gerakan, kostum, Kostumnya lokasi, juga ya? lokasi sampai mimik aktor. Iya. Kurang Dan lebih itu yang membawa pengaruh dampak baik hadir ke hadapan Anda ya? Dampak baik karena begitu munculnya konten seperti yang saya buat, bermunculan kaula muda yang memang sangat berbakat. Contohnya yang bisa menari, bisa acting, bisa nyanyi India, itu semuanya bermunculan dan bersatu. Dan itu bikin banyak orang makin semangat sebenarnya. Semangat untuk menunjukkan bakat sih lebih tepatnya. Kalau boleh tahu ini kita Bang Fatan, sudah berapa lama Anda berkecimpung menjadi seorang content creator? Sudah 5 tahun. Sudah 5 Dari tahun. tahun 2019. Ya, tadi di pembukaan juga kami mengatakan bahwa ini menciptakan peluang bisnis, ekonomi, hiburan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Betul. Apakah kaitan hal tersebut membawakan dampak yang nyata bagi rupiah Anda juga, Bang? Menurut saya sangat nyata. Ya, Karena sangat nyata ya, memang Prof. semuanya berawal dari sekedar hobi. Ya. Terus ketika kita udah terjun, itu mau nggak mau kita harus total. Ya total itu dalam arti ya ketika itu bisa menjadi bisnis, kenapa tidak gitu sih, lebih tepatnya gitu. Baik, yang Anda lihat sekarang Bang, ini masyarakat kita, khususnya generasi-generasi yang seperti kita inilah ya pemirsa, kami masih muda, generasi Z, ini generasi milenial ini, apakah mereka memang mudah terpengaruh untuk mencoba, menyerap, dan memahami informasi yang belum tentu ada kebenarannya, ataupun berkaitan tentang video-video yang viral? Sebenarnya itu masih dibilang tergantung, karena ada beberapa orang yang memang sangat mudah terpengaruh, ada juga yang tidak. Nah, karena budaya kita ini sangat sulit untuk membaca, terkadang Literasi lagi ya Prof ya? hanya melihat saja sudah langsung percaya, tanpa mencari informasi yang lebih tepat. Jadi sebenarnya masih di dua sisi, kadang iya dan kadang tidak, sebenarnya gitu sih. Oke, kalau kita berbicara terlalu jauh akan hadirnya terkait tentang platform-platform digital ini, ada istilah kolom komentar. Yang siogianya tadi kami sudah bahas, ini menghasilkan hate speech, begitu ya Prof? Dan juga menghasilkan untuk diskusi-diskusi yang belum tentu ada validasinya. Anda sendiri Bang, selaku bisa dikatakan adalah public figure di berbagai media sosial, salah satunya TikTok ya Bang ya? 406.000 kalau salah ya followersnya ini. Betul. Anda ini Luar bagaimana biasa. memanfaatkan aplikasi Anda untuk menjaring informasi yang valid atau tidak valid? Nah, terkadang kan informasi yang saya berikan di video itu juga saya riset dulu. Nah, misalnya saya punya konten hiburan, ada juga konten informasi. Nah, walaupun kadang saya endorse atau apa, itu saya harus tetap riset informasi. Karena sepenting itu memang informasi tingkatnya memang sepenting itu. Jadi, untuk menanggapinya, ya saya tetap berusaha untuk memberikan informasi yang baik, tetap riset, dan sebisa mungkin apapun yang saya upload di TikTok itu bermanfaat untuk penonton gitu. Jadi tidak menimbulkan hate comment atau apapun. Kalaupun memang ada hate comment, saya lebih baik hapus atau filter hate comment-nya. Apakah bagian dari hate speech juga bisa untuk menyetop karir Anda? Nah, itu tergantung pribadi. Karena kebetulan saya memang orangnya nggak peduli sama apa yang orang sampaikan, selagi itu negatif saya nggak peduli, tapi kalau positif itu membangun. Tapi menurut saya. dibaca tidak Bang komentar-komentar? Baca dong. Pasti sekali Anda posting akan menghadirkan ribuan, bayangkan ya Bang, ribuan untuk komentar ya? Pasti. Dibaca juga? Dibaca, tapi dengan itu memotivasi sebenarnya. Memotivasi, karena awalnya itu hate speech. Hate speech, komennya yang hate, pokoknya saya bacain. Ya terkadang emang sakit hati, cuman ya kalau emang kita sudah terjun, kita harus siap untuk mendapatkan
semua komentar. Kritik, saran ya. Kritik, Bang. saran itu semua harus diterima sih lebih tepatnya. Baik, tahan kembali Bang Fatan, kita coba untuk menggali informasi lagi bahwa sedikit yang saya dapat informasikan pada masyarakat adalah terkait tentang selektivitas terhadap postingan video ataupun gambar yang diberikan terhadap masyarakat kita ini adalah sangat berdampak begitu ya Bang. Prof, bagaimana untuk membentengi diri kita dan juga masyarakat agar perkembangan IT ini bisa dirasakan kebenaran akan hadirnya positivitas itu? Ya, saya merespon sedikit tadi tentang komentar tadi ya, seperti yang disampaikan bahwasanya di kita kan disebut di dalam computer science itu disebut analisis sentimen ya. Analisis sentimen. Jadi tadi ada yang positif, analisis sentimen ini 3 ya, ada positif, ada negatif, ada netral gitu ya, Ya, Bang. betul. Jadi tadi kata Abang ini apakah yang positif dibaca, yang negatif ya tetap dibaca. Ya. Tapi tentu menjadi masukan. Jadi ada analisis sentimen, kemudian ada respon. Ya. Nah hasilnya ini kemudian kalau yang positif mungkin ditindaklanjuti, yang negatif juga ada kekurangan ditutupi gitu kan. Betul. Itu apanya itu researchnya gitu. Jadi nggak semestinya semua komentar negatif itu kemudian di delete, ya biarkan saja karena mungkin itu bisa menjadi masukan kan gitu. Masukan. Ya, nah malah konten kreator ini kan akhirnya mendapat dapat masukan dan ujungnya kalau bagus ya kan lebih lagi nanti cuannya kan gitu kan, lebih lagi gitu Pak. Iya, jadi tentu everything is punya dampak yang bagus walaupun dia berkomentar serangan. Kalau di kita itu dalam data kita itu dibedah. Maka biasanya kontestasi politik dalam pilkada, pilpres itu kan analisis sentimen betul-betul untuk perspektif kepada kandidat atau isu atau sama juga dengan konten ini. Bisa mungkin itu terhadap orangnya, terhadap kontennya atau terhadap media dan sebagainya. Nah, itu tentu berdampak positif lagi, Pak. Jadi enggak mesti dia jadi itulah positifnya dan itu kan semua memang beragam. Ya, Prof. Lantas bagaimana sebenarnya upaya kita untuk mensadarkan masyarakat kita ini bahwa penggunaan teknologi yang bijak ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih juga pada kehidupannya, Prof? Jadi begini, kalau kita dari sisi praktis dari konten kreator buat buat konten gitu ya. Ya kita tetap harus ya bijak dalam artian apakah ini bagus atau tidak. Tapi mereka biasanya kan macam tadi saya melihat peluang ekonomi tadi, munculnya bakat-bakat setelah abang posting ya nari nyanyi, mungkin orang banyak yang bisa berbakat. Nah ini kan tidak mesti dalam sistem yang yang dari badan-badan tertentu, tapi langsung bisa terekrut. Nah itu positifnya Pak. Jadi tentu itu yang bisa membuat potensi semua kayak bagus. Jadi ya pilah-pilah lah ya isi daripada yang harus diakses atau yang dibuka itu. Baik, saya kembali ke Bang Fatan, sangat menarik sekali ini. Tadi juga saya melakukan research terhadap berbagai media sosial Bang Fatan ini, bahwa saya lihat banyak juga ini achievement-nya dan juga kolaborasi untuk bagaimana bisa mengembangkan lagi potensi yang Anda miliki. Bang Fatan, sebenarnya hadirnya Anda selaku content creator ini, bagaimana Anda bisa menghadirkan juga positivitas terhadap masyarakat kita, tidak hanya dari postingan Anda, mungkin apa saja yang bisa diberikan ke masyarakat kita, Bang? Ya, sebenarnya memang yang paling utama itu memang dari postingan-postingan. Undangan-undangan juga buat mereka, kadang seperti saya ada bikin acara, saya undang mereka juga untuk bergabung tuh. Misalnya contoh yang pecinta Bollywood. Nah, dengan adanya undangan seperti itu memancing mereka untuk lebih mau lagi memberikan bakatnya, menunjukkan bakatnya, Explore ya? Mengeksplor bakatnya. Dan juga seperti saya bikin challenge. Nah, misalnya saya bikin challenge buat teman-teman yang mau ikutan challenge ini bakal dapat hadiah. Itu kan memancing ya. Dengan pakai hashtag misalnya hashtag Fatan Malik Dance gitu. Misalnya Fatan Malik Dance. Jadi misalnya ada yang mau ikutan challenge, tinggal pakai hashtag itu dan bakal saya tentuin pemenangnya siapa. Dan jadi kan mereka secara tidak langsung semuanya bersemangat untuk ikutan tren itu, dan itu termasuk hal positif banget untuk mereka. Selain mendapatkan keuntungan, mereka juga mendapatkan
banyak teman dari challenge itu. Kurang lebih seperti itu. Yang menurut Anda Bang, hadirnya penggunaan teknologi ini pasti bisa dikatakan mengubah hidup Abang ini, kalau katanya adalah istilah kata-katanya 180 derajat ini sudah bisa mengubah. Baik Anda juga dikenal masyarakat luas dan juga di samping terciptanya mungkin peluang bisnis Anda, ekonomi Anda juga meninggi. Anda menanggapi hadirnya banyaknya juga teman-teman kita khususnya generasi muda kita ini seperti apa? Saya menanggapinya kalau generasi muda ini memang cukup berpengaruh di hidup saya, termasuk karena memang saya nggak akan berdiri seperti sekarang kalau bukan karena bantuan teman-teman saya. Terlepas itu di depan layar ataupun di belakang layar, semuanya sangat berguna lah untuk saya gitu. Karena memang semuanya saya awalnya sendiri. Tapi setelah kenal teman-teman saya, akhirnya saya punya relasi ke sana kemari, dan itu bikin saya secara nggak langsung semakin besar, semakin dikenal orang dan semakin dihormati sama orang. Dan itu adalah pengaruh dari tim saya juga, dari orang-orang di sekitar saya, dan itu emang sangat berpengaruh sih. Oke, membentengi diri Anda tersendiri Bang, dari hadirnya hate speech maupun hoax itu, bagaimana yang Anda lakukan Bang, selain melakukan filterisasi? Selain filterisasi, saya nanggepinnya sih, apa ya, dengan kalau misalnya ada komentar yang hate, saya coba filter, walaupun bukan filterisasi dari komen, tapi saya filter untuk kedepannya, nextnya, apakah konten saya ini cukup berpotensi kuat untuk mendapatkan hate speech. Nah, kadang-kadang kan kita bisa melogikakan itu. Nah, kalau sekiranya memang konten itu gampang berpengaruh dan gampang memudahkan orang untuk hate speech, saya akan stop untuk bikin konten seperti itu. Saya akan memvariasikan lagi konten yang lain, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bang Fatan dan juga Asosiat Profesor Dr. Muhammad Furqon. Tadi di segmen kedua ini kita sudah banyak sekali memberikan terkait tentang hadirnya teknologi ini pastilah membawa dampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan yang arif dan juga bijaksana. Begitu ya Prof. Nanti kami hadirkan juga pemirsa untuk kita mengetahui secara seksama apakah juga memungkinkan bahwa hadirnya penggunaan teknologi ini bisa melemahkan komunikasi interaksi sosial. Kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, hadir dan kehadiran perkembangan teknologi tentu haruslah disikapi secara arif dan juga bijaksana karena tidak hanya menghadirkan dampak positifnya, tapi juga dampak negatifnya, salah satunya yakni melemahkan komunikasi interaksi sosial di antara sesama. Pandangan seorang akademisi akan hal ini seperti apa nih, Prof? Ya, baik Pak. Kalau disebut dengan dampak negatif tentu karena kurangnya tatap muka ya, sehingga memang kalau komunikasi dengan tatap muka dengan tanpa tatap muka tentu berbeda ya. Seperti sekarang seperti etika-etika yang harus disampaikan. Ya seperti sekarang kan diatur juga dalam digital etik itu, misalnya bagaimana siswa atau mahasiswa misalnya menghubungi dosen atau gurunya, misalnya mengucapkan pertama salam, kemudian perkenalan, dan kemudian tujuannya, baru diakhiri penutup begitu ya. Karena kadang-kadang kalau karena terbiasa ya dengan teks ini aja kan beda maknanya gitu. Kalau dia kasih huruf besar atau tanda seru, orang pikir itu pasti marah gitu ya. Emosi ya Prof? Emosi ya, ditambah lagi emoticon gitu. Itu aja sudah menggambarkan, makanya tetap saja begini. Aturan di dalam interaksi secara online itu ya tetap harus harus diatur gitu. Dan tetap juga tadi seperti Bang Fatan bilang atau tadi, tetap juga tatap muka itu menjadi penting untuk memperkuat ikatan atau silaturahmi itu menjadi lebih baik dibanding hanya misalnya dengan sekadar non tatap muka gitu ya. Itu dia dampak negatifnya ya. Mereka itu kadang-kadang kan kurang ikatannya, itu kurang dekat lah dibanding dengan yang pernah bertatap muka gitu, sekiranya begitu. Baik Prof, kalau Anda melihat sendiri bahwa salah satu aplikasi yang mungkin menghadirkan untuk peluang
menjual ataupun shopping online ini, Prof, gitu. Itu salah satu upaya untuk juga meningkatkan pendapatan negara, begitu ya, Prof, kalau kita bisa mengatakan. Lantas apa sebenarnya, Prof, kalau kita kaitkan terhadap pengamanan tadi dan juga privacy terhadap penggunaan ini yang perlu mereka ketahui ketika mereka memberikan satu dampak terhadap orang lain, Prof? Ya, kalau dia tadi penjualan itu e-commerce misalnya ya. E-commerce ini sekarang yang menjadi apa? Memang kita tak saling mengenal ya, atau tidak saling tahu. Tapi bagaimana mempercayai gitu ya, mempercayai sehingga nanti kalau istilahnya bagus maka ada testimoni bagus. Jadi orang akan melihat dari apa aplikasi itu atau dia jual beli itu dari testimoni bagus atau tidaknya. Sehingga karena yang dijual itu karena kita tidak saling mengenal. Jadi yang malah yang sekarang semenjak zaman apa ini IT ini itu integritas ya. Integritas itu menjadi penting gitu. Walaupun kita tidak mengenal, tidak saling percaya, tapi integritasan itu bahwasanya memang betul lah barang yang dikirim sesuai dengan spek dan segala macam. Nah, kemudian terkait dengan privasi dan keamanan data itu ya kita itu tadi seperti dalam transaksi ya yang apalah yang safety lah, seperti tidak memberikan kode OTP dan segala macam itu kan harus ada kemudian transfer yang biasa-biasa gitu. Jadi itu harus dibatasi dengan apa namanya transaksi yang aman gitu kira-kira. Baik, kalau di dunia pendidikan, Prof, Anda selaku akademisi, hadirnya teknologi ini, perkembangan pesatnya ini juga diawasi tidak, Prof, di ranah pendidikan bagi anak-anak penggunanya, seperti hadirnya AI juga kalau kita ambil contohnya, Prof, yang biasa digunakan anak-anak semester akhir, Prof. Jadi memang itu AI ya, itu memang harus pembahasan sendiri lagi. Tapi memang ya ada peluang dan tantangan, ada peluang dan ancaman gitu ya. Kalau kita bicara AI itu artificial intelligence. Tapi apakah memang anak-anak sekarang kalau dikasih tugas ya kan karya ilmiah atau makalah itu lebih cantik lagi hasilnya sekarang kan dibanding apa dan dalam waktu yang sangat singkat. Cantik dalam arti strukturisasi bagus, bahasanya, Prof. dalam bahasa, teori, terus apa urunutan kata dan apa nama teori bagus dan itu dalam waktu singkat. Tapi mereka kadang tak menguasai jadi materi karena memang dikerjakan oleh tools kan AI. Nah, kadang-kadang di dunia pendidikan kita sendiri ya enggak bisa juga bisa macam mana bisa mengkanter penggunaan itu kan. Artinya tinggal memang kalau di dalam kita dunia itu ini memang user inilah atau si pengguna inilah yang memang tinggal membangun integritas dirinya gitu. Apakah memang ini buatannya kemudian dia pahami dan dia mau, karena anak-anak sekarang pasti mungkin nilainya tinggi-tinggi, tinggi AA semua, malah mungkin IP-nya bisa 4 itu ya. Tapi apakah memang dia yakin dengan nilai segitu dia bawa gitu? Nah, itu juga tergantung gitu. Jadi ya apa namanya apalah moral kita lah, tinggal memang yang harus juga dijaga. Ya tinggal itulah bagi nanti. Tadi kajiannya nanti ke apalagi kalau dihubungkan ke agama lagi spiritual itu. Benar, Prof. Tapi sebenarnya bagaimana kita menyikapi hal-hal yang baik itu untuk hadir ke kehidupan kita itu dalam hadirnya pengguna teknologi ya, Prof. AI itu pasti positif, artinya nggak bisa dilepas. Dan mungkin ke depan pun nanti mungkin lebih berkembang lagi, lebih Prof. ngeri lagi, ya baik. kan? Nah, itu dia. Baik, saya kembali ke Bang Fatan. Bang Fatan, kalau saya lihat ini bahwa Anda memang sudah cukup lama sekali menjadi seorang content creator. Bagaimana cara Anda untuk menjaga kehadiran Anda agar tidak tergerus dengan hadirnya teknologi-teknologi yang baru yang mungkin biasanya digunakan orang lain, Anda dilupakan? Gitu, Bang. Saya tetap menjaga itu semua dengan cukup baik sampai selama ini karena udah 5 tahun juga kan. Nah, cara saya menjaganya dengan saya tidak mudah untuk menerima informasi-informasi yang salah. Itu poin utamanya. Karena ketika saya mudah menerima informasi yang salah dan ketika saya memberikan informasi lagi kepada orang, itu dampaknya lebih buruk di saya. Karena saya punya masa. Nah, jadi untuk menjaga itu semua saya tetap belajar. Belajar untuk menjaganya, untuk lebih sering lagi baca-baca berita atau informasi-informasi yang ada. Kurang lebih gitu sih. Baik,
Bang, kalau bisa kita lebih mendalam lagi terhadap hadirnya konten creator ini tentu juga memiliki dampak sosial kepada masyarakat kita ini terhadap pengaruh-pengaruh yang baik juga akan kehadiran isu-isu yang penting. Biasanya Anda sebagai contoh ataupun public figure yang mereka ketahui dan juga mereka lihat ini. Sebenarnya di dalam aplikasi yang Anda gunakan ini ada hal-hal yang bisa untuk memfilter terhadap hadirnya hate speech ataupun kata-kata yang tidak bijak, tidak Bang? Fiturnya ada. Fiturnya ada juga? Fiturnya sudah emang ada untuk memfilter head comment. Komen-komen yang tidak pantas itu masih bisa difilter kalau di aplikasi yang saya gunakan. Nah, tapi nggak semua. Nggak semua, karena memang masih ada beberapa yang dengan mudahnya komennya muncul di situ. Oke. Nah, lebih baik kalau saya sih mungkin kalau misalnya menghindari orang seperti itu, ya ada fitur untuk memblokir, blokir mereka. Jadi tidak mengundang lagi komen-komentar yang hate, yang membenci gitulah. Apakah teknologi di Indonesia khususnya yang Anda gunakan saat ini sudah benar-benar bisa dikatakan sempurna, Bang? Atau perlu lagi dievaluasi terkait kebijakan, regulasi, ataupun hal-hal yang lainnya? Mungkin masih butuh untuk dievaluasi sih. Karena kadang-kadang saya masih merasa banyak informasi yang kurang difilter dan dengan mudahnya, contohnya FYP di TikTok. Dan sampai menimbulkan pro dan kontra. Nah, jadi beberapa contoh kasus aja yang karena yang lewat di beranda saya di FYP saya tuh masih banyak informasi-informasi yang masih hoax gitu. Jadi dan saya sangat miris karena isi komentar kadang-kadang mau mendukung kesalahan yang udah tertera di situ, yang udah pasti tahu kebenarannya gimana, ya walaupun nggak 100% tahu, tapi mereka tetap mendukung kesalahan itu dan gimana ya, kalau misalnya seandainya sebegitu banyak orang yang percaya akan kesalahan itu, misinformation itu, di mana letak kebenaran yang bisa kita dapatkan kalau udah sebanyak itulah yang percaya dengan kesalahan gitu. Padahal ini udah memang salah, tapi karena memang banyak yang percaya, jadi seakan-akan itu yang betul. Padahal itu udah salah. Itu yang sering terjadi pokoknya di konten-konten yang sering saya lihat. Budaya masyarakat kita ini seperti yang Anda lihat dalam penggunaan teknologi, Bang? Apakah mereka langsung memang straight to the point itu langsung mengatakan iya tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu? Kadang ada yang sok pintar. Sok pintar? Sok itu pintar. Biasanya bocil-bocil nggak sih, Bang? Kadang enggak. Kadang juga. Bahkan yang lebih tua daripada saya, seakan-akan informasi yang dia udah cuman sekedar ambil dari internet, dengan mudahnya dia memberikan informasi itu. Kalau saya pribadi, saya nggak berani seperti itu. Karena apa? Ada UU juga, undang-undang. Dan kita nggak bisa sembarangan. Kita menyebutkan orang aja itu udah bisa masuk UU ITE kan? Benar. Nah, dan saya nggak berani melakukan itu, karena lebih baik saya tidak melakukan daripada saya salah. Nah, tapi fenomena yang sering saya lihat bahkan seperti itu. Jadi dia dapat berita, contohnya berita yang memang kasus yang lagi besar di Indonesia. Yang salah satu public figure yang mengapai hewan Yang salah satu public figure, dan akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua ini, kalau misalnya sering lihat itu ada tinju. Nah, itu berawalnya dari apa? Memang positifnya mungkin mengangkat fenomena, mengangkat ini tinju, olahraga tinju di Indonesia. Tapi sebenarnya itu berawal dari negatif. Negatifnya karena apa? Karena berantem di sosmed, sindir-sindiran, dan itu nggak berhentinya di ring tinju, dan tapi untung masih ada positifnya. Itu sih fenomena yang masih bisa kita ambil positif. Tapi kalau yang pertama tadi itu sama sekali enggak. Karena memang udah misinformasi dan pada akhirnya bikin kubu-kubuan. Ada yang kubu benar, kubu salah, tapi kebanyakan salah sebenarnya. Jadi sebagai hakim benaran sepertinya mereka ya, Bang? Iya, langsung jadi hakim pokoknya mereka begitu. Sejauh ini, Bang, Anda apakah pernah mengalami hal-hal yang negatif hadir di kehidupan Anda dalam hadirnya penggunaan teknologi ini? Selain dari hate comment mungkin? Atau mungkin teror gitu? Privacy. Privasinya diganggu. Itu udah emang
resiko ketika kita jadi public figure. Privacy kita itu seakan-akan kepotong setengah. Oke. Contoh, misal saya punya pacar. Nah, ketika saya jalan sama teman saya yang cewek, seakan-akan saya dipikir selingkuh. Ketika ada orang yang ngeliat dan dia bisa aja kan ngevideoin gitu kan. Wah, dia selingkuh, dikirim ke pacar saya misalnya. Padahal itu teman saya. Ya. Tapi karena mereka saking pedulinya kali ya. Jadi mereka ngirim ke pacar saya misalnya dan ngasih tahu kalau itu selingkuhan saya. Iya. Itu aja udah contoh hoax kecil. Nah, semudah itu sebenarnya. Dan dan satu lagi privacy yang pertama, yang kedua tuh saya harus lebih berhati-hati, sangat berhati-hati dan nggak bisa seperti dulu. Berhati-hati dalam arti apa ini? Mengambil endorse kah? Itu satu. Ya. Itu mengambil endorse. Terus kalau dulu saya pernah kayak bikin story gitu kan, story kayak saya cerita-cerita aja di story itu. Sekedar cerita-cerita story itu aja menimbulkan hate gitu. Wow. Karena itulah memang resiko ketika kita jadi public figure. Memang ya ada untungnya dikenal banyak orang. Tidak untungnya mungkin ya kepotong privacy kita 50%. Makanya saya salut sama orang-orang yang misalnya selebgram atau bahkan aktor, dia membedakan kehidupan nyata sama kehidupan entertainment dia. Itu sangat sulit dan saya masih belajar mencoba untuk membedakan dua hal itu agar tidak tercampur gitu sih. Baik, berarti penting sekali bagi seorang konten kreator ini juga menerapkan filterisasi yang kuat untuk membentengi dirinya, begitu ya Bang Fatan? Betul sekali. Baik, saya kembali ke profesor kita ini. Prof, kalau kita melihat hadirnya peranan pemerintah dalam penggunaan dan juga pengaplikasian teknologi-teknologi kita ini, sudah benar-benar terjagakah masyarakat kita terhadap misconceptions, misleading communication-nya, Prof? Ya, dalam tata kelola IT atau IT ini ada 3 ya. Satu, pertama government, itu pemerintah, itu sebagai pembuat regulasi kebijakan. Kemudian ada developer atau pembangun aplikasi, dan yang ketiga itu ada user atau pengguna. Nah, siklus 3 ini kan masing-masing punya peran masing-masing. Maksudnya pemerintah tadi, dia punya aturan apa yang harus dia buat, yang boleh dan tak boleh. Undang-undang IT itu mengatur salah satu itu. Termasuk aplikasi yang dibuat boleh tak boleh apa. Dan yang kedua, si pembuat aplikasi itu akan juga bisa melakukan fitur-fitur apa yang bisa boleh membatasi, membatasi untuk anak atau untuk orang dewasa, termasuk konten yang boleh dan tak boleh. Kemudian jadi boleh di delete-nya kan gitu kalau di suspend dan segala macam. Yang ketiga di user, tataran user atau pengguna. Tapi di antara ketiga ini kalau kita bicara mana sebenarnya yang paling penting ya untuk bisa memfilter ini sebaik dampak positif maupun negatif, itu tentu di user ini sebenarnya. Di user kembali ya Prof. Pengguna ini memang betul-betul harus disadarkan. Makanya pemerintah sering mengeluarkan literasi digital, kemudian internet sehat, program-program itu sebenarnya karena kita memang berharap pada si pengguna. Karena sebesar apapun misalnya pemerintah buat aturan, pasti ada celah untuk bisa dilanggar. Kemudian angkutan pembuat aplikasi seberapa besar pun bisa memproteksi, tapi masih juga bisa di-hack gitu untuk bisa dimasuki. Nah, itulah kira-kira yang harus kita pahami sehingga menjadi user ini menjadi user yang bijak. Saya tadi sebenarnya di cerita Bang Patan tadi kan udah jelas itu yang kita ceritakan tentang post-truth. Nah, itulah tadi era post-truth, kita masuk kepada yang kebenaran sedikit atau orang emosi keyakinannya kepada sesuatu yang salah menjadi benar gitu. Betul. Padahal itu sedikit dan mereka tidak punya pengetahuan di situ. Itu kan kasusnya tadi. Nah, itu karena apa? Karena kerendahan literasi membaca kita. Kan dia dibilang tadi UNESCO itu 1/0,001%. Satu orang dari 1000 yang bisa membaca, dari 1000 orang cuma satu yang membaca. Nah, itu tadi ini makanya inilah kasus yang diharap. Sehingga ini termasuk privasi itu kan harusnya juga kedewasaan atau kecerdasan di user kita. Jadi apakah harus orang yang dewasa saja, Prof, harus bisa menggunakan alat-alat teknologi ataupun aplikasi? Tidak bisa kita batasi. Tidak bisa ya? Tidak bisa, karena itu sudah beredar alat itu, media itu kan di mana-mana. Gadget sekarang anak bayi pun bisa pegang. Kedewasaan dalam arti di sini maksudnya mampu bertanggung jawab. Itu definisinya, yaitu mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan mampu membatasi apa yang dia
buat itu untuk kebaikannya. Itu yang disebut dengan kedewasaan. Itu yang harus ya Prof. Berarti Baik. perlu sekali adanya pengawasan juga dan kesadaran Wajib. kita ya Prof. Baik Prof, kita sudah berada, unfortunately we arrive in the last section Prof. Yes. Saya ajak untuk kedua narasumber yang saya banggakan ini untuk bisa memberikan satu pandangan yang positif kepada masyarakat kita bahwa dampak positif IT ini benar-benar ada jika pemanfaatan dan penggunaannya secara arif dan bijak. Singkat dan paham. Silahkan, Prof dulu terlebih dahulu Ya. Prof. Baik, saya pikir kita harus berhati-hati dan cerdas, ya. Berhati-hati terhadap apa yang kita buka, apa yang kita share, kemana kita share, dan kemudian cerdas untuk melihat apakah yang kita buka, kita share dan kepada siapa kita share itu bermanfaat atau tidak. Itu saja kira-kira. Baik, saya beralih ke Bang Fatan ini selaku content creator yang cukup terkenal ini, bagaimana untuk bisa memberikan dampak positifnya terhadap masyarakat, untuk bisa juga mencontoh Anda mungkin. Seperti apa Pak? Silahkan. Mungkin seperti kata Prof tadi juga, kita harus lebih tepat dalam mencari informasi sebelum kita bagikan. Karena apapun yang kita bagikan itu berdampak positif dan negatif. Nah, kalau seandainya itu masih bisa berdampak positif, kenapa nggak kita teruskan? Tapi kalau negatif, lebih baik difilterisasi. Dan ayolah buat kaula muda yang berbakat, yang memang sudah memendam lama bakatnya, tunjukkan saja. Jangan pernah malu, jangan pernah memikirkan apa yang bakal dipikirkan orang lain. Karena kita makan juga nggak dari mereka. Kita bahkan bisa cari cuan juga dari situ, dan ya nggak menutup kemungkinan kita bisa membuat bisnis yang lebih besar ketika kita total dalam mengerjakan sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran kedua narasumber yang sangat membanggakan pada sore ini. Ada Associate Profesor Dr. Muhammad Furqon, Master of Computer Science selaku akademisi, dan juga Bang Fatan Malik selaku content creator yang telah memberikan corong informasi menarik terhadap tema dampak positif IT terhadap sosial kemasyarakat. Siogianya hal ini menjadi dampak positif juga terhadap Anda pemirsa yang tengah menyaksikan kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Astian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih.